Tahukah saudara bahwa program yang akan Anda saksikan itu bisa ada karena dukungan dari setiap donasi pemirsa seperti Anda. Dan itu memampukan kami Pijar TV untuk bisa menyiarkan program-program ini sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hanya karena donasi Anda, kami sampai hari ini bisa memberkati begitu banyak orang dan mereka bisa belajar bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saat ini ada cara unik untuk Anda bisa mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV dengan klik tombol thanks dan Anda bisa mengirimkan super thanks. Dan dengan cara tersebut, Anda sebetulnya sedang mendukung kami untuk kami bisa memproduksi program-program baru yang memberkati lebih banyak orang. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. Balik lagi bersama saya Berli Kumahua dan saya Adinda Syalaitali Kumahua di When the Music Fades. Ini adalah sebuah program dari Pijar TV di mana kita menjawab semua pertanyaan kalian seputar praise and worship. Tanpa berlama-lama lagi, ayo pembawa bucket. Ayo pembawa paket. Aduh lama. Buruan bro. Ayo cepetan. Kadang-kadang kita diuji kesabaran gitu. Bro. Ayo bro. Loh, bawa ke sini bakatnya. Ayo. Tolong editor nanti di-cut bagian situ. Ini. Ya oke, ini dapat ini terima kasih. Belum lagi. Ya. Oke, terima kasih. Kacamatanya. Iya, aduh, perkara kacamata dah. Dah. Makasih. Ini. Dibawa pulang ya. Makasih. The next day. Pertanyaan pertama. Ya. Menyembah dalam roh tuh gimana sih Kak? Apa roh kita saja yang menyembah tapi bagian tubuh kita yang lain tidak menunjukkan sikap menyembah atau gimana konsepnya Kak? Roh tubuh jiwa. Oke, sebenarnya gini, waktu dibilang menyembah dalam roh dan kebenaran itu maksudnya gini, roh. Tuhan tuh kan roh dan kita berhubungan dengan Tuhan melalui roh gitu. Secara tubuh kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa pegang. Secara jiwa mungkin kita, jiwa kita kan dia ada di tengah-tengah, maksudnya dia yang menentukan antara kita mau mengikut roh atau mengikut tubuh gitu. Nah, waktu kita bicara dalam roh maksudnya gini, kita menyembah apa yang kita kenal, siapa yang kita kenal, dan kita kenal dia melalui roh gitu. Dan lebih dasar lagi bahkan di Galatia 4 ayat 6 bilang, Galatia 4 ayat 6 bilang, karena kamu adalah anak maka ia telah menyuruh
roh anaknya ke dalam kamu supaya kamu bisa berseru ya Allah ya Bapa. Ya. Kita bisa memanggil dia Bapa karena ada roh Allah di dalam kita, ada roh kudus di dalam kita. Roh kudus itu yang memampukan kita mengenal siapa yang kita sembah. Nah, kalau tadi ditanya tubuh kita nggak ikut menyembah ya, tentunya harus dong. Kita kan punya gestur kita pun semua dalam bentuk penyembahan. Sekarang kenapa kita mengangkat tangan, kenapa kita sujud misalnya, itu semua adalah bentuk ekspresi penyembahan kita yang kita aplikasikan melalui gestur tubuh gitu. Jadi dimulai dari roh, lalu jiwa kita mengambil keputusan untuk sepakat dengan roh. Dari kesepakatan dari jiwa tersebut, jadilah tubuh kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Yes. Mungkin Dinda mau tambahin? Oke, enggak, semua udah dijelaskan sama Bapak Berle Kumahua. Maaf, fokus kita jadi ke anak juga. Udah jam tidur siang. Ini kita dilatih kesabaran kita. Ini adalah bentuk penyembahan. Bener. Udah mau nambahin udah? Udah cukup? Cut dulu bentar ya. Pertanyaan kedua. Baik, kelihatan di bawah baket-baketnya. Balikin Ibu. Oke, udah gede anak saya tadi dari pertanyaan 1 tiba-tiba udah soalnya gede tadi dia. anak saya emang lagi agak ngereok, gara-gara ngantuk. Nah, itu dia. Bangun-bangun udah segede gini. Mendadak pertanyaan 1 ke pertanyaan kedua lama. Aduh. Panjang lagi. Bolehkah kita belajar skill musik dan vokal di lembaga pelatihan yang sekuler gitu, Kak? Berdosa enggak lah, bercanda. Bertobat kamu. Enggak. Bukan yang khusus rohani. Karena seringkali yang sekuler mengajarkan lebih detail dan variatif daripada yang rohani. Sebentar, baju yang kita pakai yang baju rohani. Kadang-kadang kita selalu membedakan gitu-gitunya ya. Iya, sebenarnya sih menurut saya sih nggak perlu dibedakan mana. Gini, pada dasarnya musik itu kan sama, scale-nya sama. Nggak ada tuh scale rohani, scale bukan rohani. Scale-nya sama. Kalau kita belajar tentang nada diatonis ya udah C, D, E, F, G, A, B, C atau Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do itu sama dimanapun kita aplikasikan. Ada kromatisnya, ada 12 nada, semua sama. Harmoninya sama, F mayor 7, C mayor 9, E7 altered, semua sama gitu, nggak ada bedanya. Jadi kalau ditanya belajar di tempat sekuler boleh nggak? Boleh dong. Maksudnya itu sebuah tempat buat kita bisa belajar, bisa menambah skill kita. Mazmur 33 ayat 3 bilang play skillfully unto the Lord. Petiklah kecapi baik-baik gitu. Berarti kita harus selalu equip diri kita. Ya, nah, great ya. kalau memang misalnya gini, saya kalau dibilang lebih detail nggak juga kok. Kadang ada juga kok gereja yang bisa memberikan pelatihan yang baik. Ya. Banyak kok gitu. Tapi kalau dibilang, kalau misalnya menurut kamu lebih detail di tempat yang sekuler bukan dari gereja, ya nggak apa-apa juga. Di situ memang tempat kamu belajar gitu. Yang penting pada akhirnya gini, value-nya kamu tetap sama. Kita kan hidup di dunia yang sudah bertentangan dengan value kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kita berjalan, kita akan ketemu dengan segala sesuatu yang kontras dengan firman Tuhan bilang, selalu berlawanan. Nah, disitulah fungsinya kita sebagai orang-orang percaya, kita membawa kebenaran itu, kita membawa value itu, dan kita nggak digoyahkan oleh rupa-rupa pengajaran dunia. Kita nggak goyah, kita tetap punya pegang teguh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, harusnya kamu melihat itu sebagai momen untuk belajar aja gitu. Dan ambil itu, serap apa yang kamu bisa aplikasikan nanti untuk kamu melayani gitu. Jadi jangan batasin gitu. Yang penting kamu tahu value kamu ada di mana. Hal-hal yang nggak perlu diambil dari yang katanya dunia, dari sekuler, ya kita tinggal jangan ambil. Ya, bahkan kalau misalkan kalian sudah menyerap ilmu di lembaga yang sekuler itu, jangan siapa tahu nanti kamu di gereja kamu equip, iya benar. Gitu. Jadi nggak harus dari lembaga itu lagi, dari kamu yang mungkin membuat lembaga bisa equip musik juga, tapi juga di bidang rohani juga, ya kan, jadi bisa both. Gitu. Bahkan saya pun apa yang saya punya sekarang kan hasil dari belajar yang katanya sekuler kan. Ya. Apa yang saya punya sekarang saya bisa pakai itu untuk melayani Tuhan, saya bisa pakai itu untuk equip teman-teman yang saya ada di bawah mentorship saya gitu. Jadi itu sesuatu yang jangan kita batasin, justru kita bisa belajar sebanyak-banyaknya dari mana aja. Ya. Semoga terjawab. Oke, J? Oh bukan. Jelson, Jelson. Ya. Instagramnya, kasih tahu. Di sebelah sini? Ada di sini, editor. Panjang lagi, bosku. Pertanyaan pada banyak nih ya. Gak apa-apa. Berarti suka bertanya, biar nggak sesat di jalan. Benar. Kak mau nanya nih soal fenomena live streaming. Kalau kecil udah kayak gini. Live streaming gereja zaman sekarang setelah season COVID lewat, pas pandemi kan.
Kok tampaknya sekarang fokus di tim PW, leaders dan beberapa figur panggung di gereja jadi berubah ya. Mereka sibuk membanding-bandingkan kualitas live streaming gereja A, B, C. Bukannya malah memandang bahwa live streaming ini sebenarnya perpanjangan tangan gereja untuk menjangkau keluar dari tembok gereja. Apakah ini malah jadi ajang persaingan? Kayaknya sebelum, kalau menurut aku ya, sebelum ada tentang live streaming dan lain-lain, ada juga seasonnya persaingan-persaingan. Worship yang ini lebih bagus, Ya, itu cuma beda medium aja ya. Iya. Sebenarnya tetap sama. Intisarinya kalau menurut saya gini, perkembangan teknologi apapun itu, kalau kita punya hatinya udah salah, semua bisa kita jadiin sesuatu yang salah gitu. Jadiin persaingan. Jadiin persaingan. Kalau kita melihat iri itu, hati. bener. Kalau kita melihat itu bukan sebagai, kalau menurut saya jangan lihat sebagai persaingan, tapi sebagai ajang ajang kompetisi yang sehat. Dalam artian, oh mereka bagus, berarti kita harus bikin yang setidaknya standarnya seperti itu. Kalau seperti itu menurut saya nggak apa-apa gitu. Jadi tapi meng-upgrade kitanya sendiri. gitu. Karena memang nggak bisa dipungkirin sekarang kan teknologi tambah maju ya, gitu. Dan kalau kita nggak istilahnya nggak mencoba memberikan yang terbaik dan nggak ikut dengan perkembangan zaman tersebut, kita ketinggalan satu. Kedua, kita nggak punya kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan lebih luas lagi. Betul. Itu kan keuntungannya live stream gitu. Itu kan sesuatu yang menjangkau mungkin jiwa-jiwa yang di dulu, luar sana. Orang yang nggak pernah, mungkin dia nggak bisa datang karena jarak. Tapi sekarang semenjak ada live stream dia tinggal buka, klik aja dia bisa ibadah gitu. Jadi menurut saya kita gunakan itu sebagai ajang untuk mengacu diri lebih baik lagi. Jadi jangan kita jadikan persaingan gitu. Nah kalau mindsetnya udah salah, apapun bisa kita bikin jadi persaingan. Nanti mau teknologi secanggih apapun kita makin jadikan itu alat persaingan. Sekarang home base tuh kayak apa ya? Komsel aja udah lewat Zoom itu bisa connect groups gitu kan. Nggak hanya misalkan saya di Jakarta, ngelit di Jakarta. Nanti yang ikutan ada yang di Bandung. Ada dan di bahkan Surabaya. di gereja kita ada satu yang reach out itu dari Papua. Bener. Jadi ternyata dampak dan manfaat dari live streaming itu tuh bisa meluas banget gitu. Betul. Jadi jangan dijadikan sebagai ajang kompetisi secara tidak sehat, melainkan dijadikan kompetisi yang sehat atau acuan standarisasi yang semakin baik. Niatnya adalah kita mau menyebarkan kabar baik, kita nggak mau egois kan. Fokus kita kan memuliakan nama Tuhan ya, bukan ngalahin gereja sebelah. Betul. Oke. Sebelah kayaknya bukan gereja, studio. Sebelah studio nih. Tapi bohong. Gedang dang dung. Masih banyak deh. Bisa. Masih satu lagi habis ini. Kak, kalau aku bertumbuh di gereja yang setiap worship memang pasti berbahasa roh, lalu tiba-tiba pada saat aku melayani di gereja lain, aku dihimbau untuk tidak cenderung berbahasa roh pada saat worship. Bagaimana tanggapan kakak? Waktu itu kita pernah bahas juga ya. Pertama-tama gini, bahasa roh itu kan sesuatu yang sifatnya membangun diri sendiri. Ya kan kalau kita baca di Korintus misalnya, Paulus juga bilang bahwa kalau kita berbahasa roh itu baik, tapi berbahasa roh itu untuk membangun diri sendiri. Manfaatnya untuk diri sendiri. Sementara untuk kita membangun jemaat secara kolektif lebih penting nubuatan menurut Paulus seperti itu. Nah maksudnya gini, ketika kita ada dalam sebuah gereja, saya nggak tahu ya beda-beda gereja beda DNA sekali lagi. Mungkin ada yang memang terbiasa berbahasa roh selalu ketika sedang itu terserah itu kenyamanan masing-masing gereja yang saya nggak bisa saya bilang baik atau tidak baik gitu. Tapi kan satu hal yang kita pahami, dasar pemahaman itu dulu bahwa bahasa roh itu membangun diri sendiri. Misalnya kamu melayani, kamu biasa berbahasa roh ya, berarti kalau misalnya dibilang itu jangan berbahasa roh ya berbahasa rohnya jangan pakai mic aja sih sebenarnya kan. Saya juga kadang-kadang kalau saya datang dari gereja yang basicnya awalnya Presbyterian yang saya nggak menggunakan bahasa roh. Tapi waktu saya mengerti bahwa bahasa roh itu membangun diri saya sendiri, sesuai dengan fungsinya membangun diri saya sendiri. Jadi ketika saya lagi tahu saya harus bikin sesuatu, saya harus bergerak, saya akan berbahasa roh gitu. Karena saya tahu saya butuh menguatkan diri saya dengan berkoneksi dengan Tuhan lebih dalam lagi gitu. Dan melalui bahasa roh kita bisa mencapai satu titik-titik yang kadang-kadang secara natural kita nggak bisa ambil gitu aja gitu. Jadi melalui bahasa roh itu membangun diri kita sendiri. Nah kalau memang gerejanya tidak terbiasa seperti yang saya bilang, kita adaptasi karena itu kan rumahnya mereka. Mereka punya rules di dalam rumahnya mereka. Misalnya tadi saya sempat beberapa episode lalu saya pernah cerita ada keluarga tertentu yang kalau masuk rumah harus buka sendal, buka sepatu. Mungkin di rumah kita nggak seperti itu. Kita menyesuaikan dengan apa adat istiadat yang ada di dalam rumah tersebut. Karena itu adalah rules-nya mereka, kita patuhi itu karena kita masuk ke dalam rumahnya mereka. Betul. Kenapa kita selalu mikir berbahasa roh itu cuma bisa di gereja ya? Kenapa nggak sebelum kita ke gereja itu kita berbahasa roh aja dulu di kamar? Betul. Ya kan? Pagi-pagi. Jadi kayak menyiapkan diri di kamar dengan berbahasa roh, nggak harus di depan orang kan? Betul. Gitu. Yes, semoga terjawab. Last question. Masih ada lagi. Pertanyaan terakhir, Bu. Pertanyaan terakhir. Terima kasih ya semua yang sudah rajin mengirimkan pertanyaan. Iya, senang deh. Kalian bisa dapat merchandise menarik loh by the way. Tapi nanti kalau kita kasih tahu. Nggak bisa dijawab, mohon maaf. Nanti dijawab sama Pak Ezra.
Faisal, terima kasih. Pokoknya Ezra. Apakah gerakan lighting yang dinamis dapat mempengaruhi para petugas panggung untuk lebih bersemangat dalam memuji dan menyembah Tuhan? Kalau sampai terpengaruh sama lightingnya, berarti harus di-equip tuh, dipunetkan tuh yang di panggung. Kalau gereja-gereja di Cina ya, itu underground. Ya. Jangankan lampu, mereka aja jendela aja nggak ada gitu. Bener-bener mereka ada di bawah tanah karena mereka goa ya, di biasanya goa. di Karena goa. mereka harus menghindari, kalau mereka di tempat umum, mereka bisa ditangkap, bisa dipersekusi sama satu negara karena dilarang. Matt Redman yang ciptain lagu Heart of Worship, salah satunya dia terinspirasi dari gereja underground di Cina. Gitu. Makanya kalau kita dengar liriknya kan, when the music fades and all is swept away and I simply come. Jadi kita terbiasa ngeliat gereja, oh lightingnya harus kayak gini, wah lampunya dindingnya warnanya harus hitam apa segala macam, Putih atau ada apa. lampu strip di bawah segala macam, nanti lightingnya menarik terus kita fokus ke Ambience-nya. hal-hal yang tidak esensi. Karena penyembahan itu tidak diawali dengan outward, tapi diawali dengan inward. Inward. Semua dari dalam Betul. keluar. Nah kalau misalnya kita punya lighting yang bagus, kita punya sound system yang keren, kita punya atmosfer yang oke, itu semua kan hanyalah pelengkap. Itu bukan esensinya, itu hanyalah kalau kita bikin kue tuh, itu cuman cherry on topnya aja tuh. Ya cuman Fasilitas tambahan aja. fasilitas tambahan. Tujuannya apa sih? Supaya ketika kita masuk kita punya suasana atau atmosfer. Tapi set hatinya tuh tetap dari kita gitu. Jangan sampai kita ditentukan sama itu gitu. Jangan sampai kita ditentukan sama oh lightingnya ternyata kurang asik nih, jadi gue nggak bisa nyembah. Oh musiknya kurang enak nih, gue nggak bisa nyembah. Berarti ada esensi yang salah dan pemahaman Ya, yang jadi salah. penyembahan kalau misalkan harus didukung sama lighting, berarti kamu kalau menyembah di kamar kamu udah kayak panggung kayak dong. Lightingnya disco. harus ya kan gitu. Jadi Disco balik darurat. lagi, penyembahan diawali dari kita sendiri sama Tuhan. Jadi Penyembahan bener-bener juga dari pengenalan. dikunci kamar, tutup kamar, menyembah di situ kan nggak perlu lampu, Betul. nggak perlu lighting yang gimana, tapi tetap kan kalian bisa menyembah Ya. dengan begitu apa ya, Deep. intimate. Ya, intimate dan deep justru. Jadi jangan terpengaruh sama hal-hal yang di luar. Tapi Karena- kalau memang kalian mau ada lighting, menambah ambience, itu juga nggak apa-apa banget. Kalau memang di gereja memungkinkan, kita pun saya suka main lighting kok. Saya Justru juga. enak karena kita ngerti musik kan, jadi tahu temponya segala macam. Jadi secara penampilan, secara appearance jadi terlihat lebih baik. Tapi tetap esensinya bukan di situ. Esensinya adalah hati kita yang terkonek langsung sama Tuhan yang kita sembah. Oke, Semoga terima kasih terjawab banyak. seperti biasa. Buat tadi kan Ada. saya udah bilang terima kasih buat semuanya udah kasih pertanyaan. Hari ini 5 pertanyaan, berarti ada 5 orang yang beruntung nih bisa mendapatkan ini nih. Ya kan? Ini kena apa? Kamu dilawat apa? Wah, aduh. Ya, ini buat kalau misalnya kalian di rumah ada banyak nyamuk Jangan- udah pernah jangan ya. gitu lagi. Oh, Kelipan, kelilipan. iya, kelipan cinta kamu ya. Aduh. Bentar di ini. Kalian bisa punya kesempatan untuk dapetin merchandise benar ini. Ada tumbler, ada tote bag, ada kaos. ada kaos. Jadi kalau kalian lihat nanti dia berganti-ganti. Kalau pas tumbler tote bag warna hitam, dalamnya kaosnya warna ungu. Iya, bisa kayak Sekarang gitu. karena Bisa ungu campur-campur kaosnya ya. warna merah. Jadi nanti Dan- kombinasi guys. Dan ada kabar baiknya juga lagi. Kabar baik buat kita. Ini kan gue jadi bingung. Pijar TV akan ada store-nya. Aduh, kelipan. Buah Jadi, manggis sekarang ada ekstraknya, bukan? ini salah satu produknya, tas ini, tote bag juga ya namanya ya. Jadi ini tas laptop sih sebenarnya, bisa Benar. raket tenis lagi. Raket tenis dibawa-bawa terus. Buat kalau pada mau pergi-pergi yang go Traveling, nah, ya selain buat laptop dan lain-lain, tahu nggak yang keren adalah di sininya ada slot buat taruh di gagangnya ya. koper. Jadi misalnya kita lagi jalan, terus ada yang manggil kita, terus kita kayak mau dadain balik gitu kayak, abang. Oh enggak gitu ya. Tahu. Aduh Berry. Maaf, Pak. Jadi ini Pokoknya kalau lo mau gaul tapi gaul spiritual, pakai tas ini guys. Di Kala, CALLA, store-nya Pijar TV. Di sini. Ya Tuhan. Ini informasinya. Dan juga di sini. Kalau Jeremiah ngerel kalau belum tidur siang kan. Kalau dia belum tidur siang jadinya begini. Dah itu aja. Oke, terima kasih banyak. Semua Jangan sudah lupa. menyaksikan ya. Nanti When the dibeli, Music dibeli, Fades. dibeli. Yes, nanti dibeli. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan When the Music Fades bersama saya Belik Mahua. Dan saya Indonesia Lahitali Kumahua. Signing out. God bless you. God bless you all.
Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.